Pertanyaan pertama di sini, sang anak memiliki harta yang belum pernah dibayarkan zakatnya. Kemudian sang anak meninggal dunia. Ayah yang miskin terpisah lama dengan sang anak dan belum pernah menerima nafkah dari sang anaknya. Bolehkah sebagian zakat sang anak diberikan kepada ayah yang miskin? Kalau zakat tidak boleh kepada orang tua dan tidak boleh kepada anak. Jalur langsung ke atas sama jalur langsung ke bawah ini nggak ada hubungannya sama zakat, karena mereka kewajiban. Zakat itu tidak masuk dalam dua orang ini, ayah dan anak ya. Sebagian ulama mengatakan masuk juga di dalamnya adalah kakek, nenek, dan juga ke bawah cucu ya. Karena ini jalur-jalur yang langsung memang tidak bisa ada toleransi, harusnya dikasih tanpa tunggu zakat gitu kan. Nah sekarang zakat mal yang belum dikeluarkan dari si mayit dikeluarkan, berapa kadar zakatnya itu? Tentu kalau dia ada zakat berarti dia punya harta, otomatis kenal. Zakat hanya bagi orang yang mampu. Lebih daripada itu yang dia tinggalkan warisan, maka ayahnya punya hak, karena ayah penerima warisan. Maka ayah yang miskin diberikan dari warisannya dan bukan dari zakat malnya, karena zakat mal nggak bisa untuk ayah atau untuk anak. Allahu a'lam. Penjualan yang salah satu pembayarannya bisa pakai kartu kredit, hasilnya bagi si penjual haram atau tidak? Ini pertanyaan di luar tema sebenarnya. Baik, penjualan yang salah satu pembayarannya bisa dipakai dengan kartu kredit, hasilnya bagi penjual itu haram atau tidak? Tentu saja di sini minimal sekali adalah syubhat minimal. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan kalau seandainya tidak ada pembayaran di satu negara kecuali dengan kartu kredit, nggak bisa kecuali dengan itu, maka ulama ada yang mengatakan dibolehkan, tapi dia harus hindari bunga-bunganya, dia hindari bunganya, dia hindari banyak hal yang harus dihindarin lah, gitu kan. Tentu jauh lebih aman kalau dia tidak melakukannya. Tapi kalau di negara yang umumnya kaum muslimin kayak kita di Indonesia, nggak perlu semua, nggak perlu semua. Ya kalau bahasa langsung saya sebenarnya kalau antum bisa tutup aja semua kartu kreditnya, gitu kan. Nah ini berbahaya sekali. Kita sangat riskan. Misal kita ambil 0%, nggak ada bunganya kok, 0% cicilan. HP harga 3 juta ya 3 juta juga, benar. Tapi kalau antum telat sehari, kira-kira misal telat jam 12 malam batasnya, kita baru ingat jam 1 malam, lalu bayar, kena tetap. 50.000 kah, 20.000 kah, itu riba, dan 1 dirhamnya lebih berat daripada 36 kali berzina. Walaupun awalnya tidak niat riba, tapi ini memang kartu kredit, kartu itu kartu riba. Kenapa harus libatkan diri di situ? Dan saya yakin teman-teman yang sudah biasa terlibat dengan masalah kartu kredit ini tahu bagaimana rumitnya itu. Kalau makin sering kredit maka makin rumit. Tiap bulan pusing cari dari mana duitnya. Kenapa nggak ditabung saja? Kita mampu cash, kita beli cash, gitu kan? Dan dicicil satu persatu sesuai dengan kebutuhan. Tidak perlu harus semuanya. Allahu a'lam, itu jauh lebih baik. Tadi saya kasih pendapat ulama umumnya kalau di wilayah non muslim, karena ada beberapa negara memang sudah nggak ada lagi cash, gitu. Semuanya orang sudah menggunakan kartu dan tidak ada lagi kartu kecuali kartu kredit yang ada misal. Maka ini berbeda hukumnya. Ya. Saya dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua yang berbeda. Saya dibawa sejak umur 1 tahun hingga sekarang. Bagaimana adab terhadap keempat orang tua saya? Mana yang harus saya dahulukan? Apabila ada permintaan yang bertentangan antara ibu kandung dengan ibu yang membesarkan saya, tetap ibu kandung. Orang-orang yang membesarkan kita, mereka dapat pahala dengan membiayai seorang anak muslim. Itu udah cukup buat mereka sebenarnya. Dan kita tetap harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Kata Allah SWT, hal jazaul ihsani illa ihsan. Bukankah kebaikan harus dibalas dengan kebaikan? Dan juga kita disuruh, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalau seseorang berbuat baik pada kalian, baik balaslah dengan yang setimpal, yang seimbang. Kalau kalian tidak punya, maka bacalah, ucapkanlah jazakallahu khairan, gitu kan? Maka itu sudah cukup membalas apa yang telah orang itu berbuat baik. Jadi kita berbuat baik sama mereka sebagaimana umumnya muslimin yang pernah berbuat baik dengan kita. Tapi kalau bertemu antara ibu angkat dengan ibu kandung, mustahil ibu angkat didahulukan, tetapi ibu kandung. Dan sudah kita bahas panjang lebar tadi. Jangankan ibu kandung kita tidak punya jasa, ya, dia mengantongi kita di rahimnya saja 9 bulan sudah cukup itu.
untuk kita harus lebih dahulukan dari wanita yang lain walaupun mereka membiayai kita seumur hidup. Saya mau bertanya, bagaimana cara seorang anak menolak sholat berjamaah di rumah bersama orang tuanya dan memilih sholat di masjid, dan apakah itu termasuk tidak berbakti kepada orang tua? Disampaikan apa adanya, karena sholat wajib adalah wajib, haknya Allah. Kalau bertemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, yang didahulukan yang mana? Haknya Allah. Sholat di masjid wajib bagi laki-laki, itu pendapat jumhur ulama, gitu kan. Ulama Syafi'iyah yang mengatakan sunnah muakkadah, tapi umumnya jumhur ulama mengatakan wajib, dan banyak dalil berhubungan dengan masalah wajibnya. Seperti hadis Nabi SAW, saya ingin agar seseorang menggantikan saya, diiqamahkan sholat dan ada seseorang yang menggantikan saya jadi imam, lalu saya keluar membakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat di masjid. Ada ancaman, dan semua sesuatu ibadah yang diikuti dengan ancaman kalau tidak dikerjakan berarti dosa besar. Dari sini ulama mengatakan sholat di masjid wajib bagi laki-laki, kan gitu. Itu jumhur ulama, sudah jelas pendapat mereka. Nah, karena wajib bertemu dengan bakti sama orang tua, ayah yang minta kita sholat juga wajib, maka kita dahulukan haknya Allah. Tapi pakailah cara, kata Allah tadi, ya, ucapkanlah kalimat yang baik, yang santun, merendah dengan mereka. Misal, ayah, maaf, bisa nggak saya sholat di masjid sebentar aja? Saya balik, saya jamaah lagi sama ayah. Kan boleh kita sholat berjamaah 2 kali. Ya. Muadz bin Jabal dalam hadis Bukhari sholat bersama Nabi SAW, lalu kemudian pulang mengimami lagi kaumnya. Ada masalah itu, sampaikan seperti itu, gitu kan? Kita cari jalan supaya orang tua kita ridho, tapi jangan juga ketinggalan haknya Allah SWT. Kalaupun sampai dia bilang, udahlah sholat di sini, maaf ayah, ini hak wajibnya Allah, saya dahulukan. Tapi apapun yang ayah minta berhubungan dengan hak makhluk, ayah saya dahulukan. Kita bahasakan baik-baik. Ya, dan maaf ya ayah, saya harus jalan ya, sebentar saya balik, insya Allah. Ayah mau apapun saya bantu. Dengan santun kita bahasakan, insya Allah bisa mengerti kok. Insya Allah bisa mengerti. Saya pernah mengalami hal itu pada diri saya sendiri, ya. Pernah ayah saya manggil saya sholat, saya bahasakan baik-baik. Waktu itu beliau sholat di rumah karena dalam kondisi memang kurang sehat, maka saya pamit baik-baik dan beliau mengerti, alhamdulillah. Saya ke masjid lalu saya balik khidmah dengan beliau, tidak ada masalah. Insya Allah kalau kita niatnya ikhlas, Allah akan bantu itu. Ya. Ayah saya minta dikirim uang tiap bulan dan sudah saya kirim, namun dari cerita tetangga di kampung uang tersebut dipakai untuk mabuk-mabukan. Bagaimana hukumnya? Kalau dipakai untuk maksiat jangan dikasih. Kalau antum pastikan memang untuk maksiat, nggak boleh dikasih. Nggak boleh, itu bukan durhaka sama orang tua. Kalau dipakai untuk kebaikan, kebutuhannya, ini itu nggak ada masalah. Tapi kalau dipakai jelas-jelas mabuk, jangan dengar tetangga. Pastikan sendiri. Mungkin ada saudara, mungkin kalau masih ada ibu, ditanya baik-baik. Kalau emang betul, telepon ayahnya baik-baik. Ayah, maaf ayah, kita orang muslim, ayah tahu saya dapat informasi seperti ini. Dan masa ayah tega kalau saya kerja banting tulang, kemudian ayah memakinya mabuk-mabukan. Coba ayah pakai yang lain, beli susu, beli makanan, beli minuman, beli pakaian, saya ridho, silakan ayah. Ayah pak mau tambah, saya tambah, gitu ya. Kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang santun lah, insya Allah. Kan itu. Mudah-mudahan sambil kita doakan dapat hidayah. Tapi jangan hanya dengar orang saja, ya. Dan dengar orang ini nggak pasti. Bisa saja ada orang hasud, ada orang iri, dan seterusnya, ini bisa terjadi. Bolehkah kita mengambil pendapat ulama yang lemah karena lebih mudah untuk dilaksanakan? Itu Allahu a'lam, ya. Jadi yang kita harus lakukan adalah dalil yang kuat. Tapi ulama tidak pernah menyalahkan kalau ada orang yang mengerjakan pendapat ulama yang lain selama berkisar di 4 madhab. Karena 4 madhab ini, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah, ini semua jelas disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah, karena semuanya berada di generasi emas yang kata Nabi SAW, sebaik-baik generasi adalah generasiku, abadku, lalu kemudian abad setelahnya, lalu abad setelahnya. Dan mereka berada di abad yang tengah-tengah, ya. Karena Imam Malik meninggal Imam Abu Hanifah meninggal 150, Imam Malik 179, Imam Syafi'i meninggal 204, kalau nggak salah Imam Ahmad 240-an. Jadi mereka masih ada di generasi emas ini. Makanya ulama mengatakan mereka, dan pada zamannya memang diakui sebagai ulama-ulama madhab, gitu kan. Banyak orang mengikuti, dan sekarang subhanallah dunia ini seperti terpetak begitu, ya. Di Afrika orang mazhab Malikiyah, di Eropa Hanafiyah, di Timur Tengah, di negara-negara Arab dipakai Hanabilah, kemudian di Asia Tenggara menggunakan Syafi'iyah. Dan ini insya Allah kalau berkisar di 4 ini tidak ada masalah. Karena saya tidak pernah temukan ada ulama yang melarang itu, yang melarang. Seperti misalnya
ulama Syafi'iyah banyak mengembangkan pendapat Syafi'i di Mesir. Lalu tidak pernah terlalu disorotin oleh para ulama ini Timur Tengah, misalnya Hanabila gitu kan. Kalau selama itu masalah fikih, bukan masalah cabang, bukan masalah asas ya, bukan masalah minta-minta di kuburan misalnya, atau hukum memakai jimat, syirik kepada Allah. Nah itu selama bukan itu tidak ada masalah, gitu kan, tidak ada masalah. Tetapi saran saya, Allahu a'lam, kalau antum sebagai penuntut ilmu, cari di antara pendapat ini sebagaimana ulama sarankan, mana yang paling kuat dalilnya. Karena zaman kita sekarang bukan kayak zaman dulu. Zaman sekarang kita bisa leluasa melihat dalil-dalil mereka, gitu kan? Leluasa sekali. Zaman dulu sulit itu. Zaman sekarang sangat terbuka. Jadi kita sangat mudah untuk bisa memahami mana dalil yang paling kuat dari pendapat-pendapat ini, lalu kita amalkan. Tapi sekali lagi tidak disalahkan kalau kita berpegang pada salah satu mazhab ini walaupun pendapatnya ya lebih lemah daripada yang lainnya. Ketika di akhirat kelak apabila timbangan amal kita lebih berat daripada dosa kita, apakah kita tetap akan dihisab, diazab? Apabila timbangan amal kita lebih berat daripada dosa kita, maksudnya pahala ya? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Jadi di hari kiamat itu ada beberapa tingkatan. Ada orang yang lolos tanpa timbangan ke surga. Ini orang-orang masuk surga tanpa hisab. Golongannya adalah para nabi-nabi, para syuhada, ya, orang-orang mati syahid, orang-orang yang memang Allah pilih khusus dari orang-orang siddiq, orang-orang yang banyak cobaannya di dunia, kemudian dia bersabar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, seorang mukmin diuji oleh Allah di dirinya, di hartanya dan keluarganya sampai dia bertemu dengan Allah tidak tertinggal satupun dosanya. Ini semua orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, nggak ada timbangan lagi, dia lewat aja, gitu kan. Ada orang yang ditimbang dulu amalnya. Ditimbang amalnya ini adalah orang-orang beriman tapi masih bermaksiat. Dan di sini pun ada dua golongan lagi. Ada orang yang ditimbang amalnya, dosanya lebih ringan daripada pahalanya. Misal pahalanya 1000, dosanya 900, masuk surga. Ada orang yang ditimbang yang kedua adalah dosanya lebih berat daripada amal soleh. Misal dosanya yang 1000, pahalanya yang 900. Maka orang seperti ini dilihat apakah ada syafaat yang sampai kepada dia, ada pertolongan enggak. Misal ada kerabatnya yang kebetulan lolos, punya nilai 100 pahala lolos, Allah berikan dia sesuai dengan kadar pahala itu untuk memberikan syafaat pada orang ini. Dia bantu dengan 100 misalnya, maka menjadi 1000. Dia masih butuh mungkin 1 pahala saja untuk melebihkan dari dosanya. Maka ini juga orang lolos, asal tetap amal soleh lebih berat. Tapi kalau nggak ada yang bantu dia, maka ini masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu karena dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Golongan yang ketiga adalah tidak ditimbang juga amalnya, tapi langsung masuk neraka. Ini orang kafir, munafik dan orang musyrik. Ini juga nggak pakai timbangan. Bahkan sementara orang-orang beriman ditimbang amalnya, mereka sudah langsung dilemparin ke neraka karena nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya dari amal-amal mereka. Sebagaimana hadis Bukhari, Aisyah bertanya radhiyallahu anha kepada Nabi SAW tentang satu orang Arab Quraisy yang sangat terkenal sekali dengan kebaikannya lah, silaturahim keluarganya, sedekahnya, bantu orang dan seterusnya. Tapi tidak pernah beriman kepada Allah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bermanfaat nggak amalnya? Kata Nabi SAW, tidak sama sekali, karena dia tidak pernah beriman kepada Allah. Jadi sebanyak apapun amal orang kafir nggak ada manfaat buat dia. Jadi kalau amal soleh antum lebih berat, maka masuk surga walaupun ada dosanya. Itu tapi nasib-nasiban, gitu kan. Makanya kita tidak tahu soalnya kadar dosa kita, kadar pahala kita tidak pernah tahu. Makanya langsung perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Nabi SAW mengatakan saya taubat setiap hari 70-100 kali. Jadi kita perbanyak taubat, jangan membawa dosa di akhirat. Kalau perlu mohon kepada Allah agar ya Allah jangan meninggalkan saya di muka bumi ini kecuali engkau sudah catatkan aku termasuk hamba-hambamu yang masuk surga tanpa hisab. Kita berdoa kepada Allah SWT. Bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tuanya yang masih kafir bila orang tuanya meninggal? Tentu saja pada saat sakit dia jenguk, ya. Pada saat meninggal dia berusaha coba membantu apa yang dia bisa bantu. Tapi di sini kalau ada ritual-ritual acara agama itu tidak boleh. Seperti misalnya ada nyanyi-nyanyian kalau Nasrani itu tidak boleh dia hadir. Harus dia lepas tangan. Walaupun kita ada perasaan, ya, karena memang sudah seperti itu. Ingat waktu Nabi Nuh alaihissalam anaknya meninggal, tenggelam, kafir, sedih dia. Dia ingin menolongnya, ingin membantu.
Sebagian ulama tafsir mengatakan Nuh seakan-akan memohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya anak saya, tolong dia beriman. Kalaupun tidak, izinkan saya urus jenazahnya. Kalau mati, apa kata Allah? Dia bukan lagi anakmu, perbuatannya bukan perbuatan yang baik. Dan hai Nuh, saya tidak ingin kau termasuk orang-orang bodoh. Maka Nabi Nuh alaihissalam tidak berani ngangkat kepalanya dalam satu riwayat 40 tahun ke langit karena takutnya sama Allah. Tapi tidak diurus anaknya. Ya, sudah risikonya begitu, gitu kan? Makanya teman-teman yang memiliki orang tua kafir ini, saya selalu sarankan, ada beberapa teman-teman saya mu'allaf yang ikut di pengajian juga, saya sampaikan, usahakan selalu tiap hari doakan orang tua, pandu dan tunjukkan yang terbaik, tabbakti sama mereka, mudah-mudahan Allah lunakkan hatinya. Karena tinggal ucapin syahadat kok, tinggal ucapin syahadat. Kadang-kadang syaitan memberatkan kita seakan-akan nanti nggak diterima ya, jangan, coba. Dan itu mengucapin syahadat bukan sesuatu yang berat ya, karena Allah itu tanamkan dalam hati. Maka kita bilang, kamu mau syahadat nggak? Orang begitu, nawarin, banyak orang begitu ditawarin, mau syahadat nggak? Apa itu syahadat? Ya masuk Islam, mengikrarkan tidak ada Tuhan selain Allah dan juga Muhammad adalah utusannya. Banyak orang tiba-tiba syahadat, banyak sekali. Yang itu, banyak sekali cuplikan di YouTube itu kalau antum lihat dai-dai di Jerman, dai-dai di Saudi, banyak. Mereka cuma langsung menawarkan, ada tertarik untuk syahadat Islam. Ada yang tertarik dengan Islam, dibantu syahadat ya. Maka ucapkan teman-teman sekalian, jangan ragu untuk ucapkan kepada orang tua kita. Bagaimana adab kita terhadap guru di saat guru kita melarang kita mencontoh Rasulullah SAW seperti melarang bercelana gantung dan berjenggot? Orang tua aja nggak boleh dipatuhi kalau maksiat kepada Allah, apalagi guru gitu. Ya, jawabannya jelas ya. Kenapa kok gurunya melarang menjalankan sunnah Nabi SAW? Nggak boleh. Masalah isbal itu kan jelas sekali hadisnya. Dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, hukum hadis Nabi SAW dari perkataan, perbuatan Nabi SAW dilihat wajib atau sunnahnya. Kalau perintah, dari adanya ancaman kalau tidak dikerjakan, kayak sholat 5 waktu misalnya, ada ancaman kan? Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, kata Nabi SAW, dia telah kafir. Maka jelas ya, perbedaan dasar antara kami dengan kafir adalah meninggalkan sholat. Sampai meninggalkan dia telah kafir, berarti ada ancaman, berarti menandakan sholat 5 waktu wajib. Karena kalau tidak dikerjakan ada ancaman. Kalau perbuatan perintah Nabi SAW tapi tidak ada ancaman, seperti misalnya perintah sholat, sholatlah, siapa yang mengerjakan puasa 3 hari setiap bulan misalnya, pahalanya sama dengan setahun. Motivasi. Nah itu hukumnya sunnah, dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh. Tidak ada ancaman kan kalau tidak dikerjakan. Puasa Senin Kamis saya ingin, kata Nabi SAW, puasa Senin Kamis karena pada saat itu amal sedang dilaporkan kepada Allah. Nah itu nggak ada masalah gitu. Jadi berarti perintah dia wajib kalau ada ancaman ditinggalkan, kalau tidak ada ancaman maka hukumnya sunnah. Larangan juga begitu. Kalau sesuatu yang diikuti dengan ancaman, laknat, murka, siksa kubur, siksa di akhirat gitu kan, ini semua berarti hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau dia larangan tapi tidak ada ancaman, kayak misal kasus janganlah kalian minum berdiri, ini kan cuma larangan, tidak ada ancamannya, maka berarti dia makruh. Nah kalau kita kembali kepada larangan-larangan yang haram, seperti masalah kasus isbal misalnya, laki-laki, larangannya tegas sekali itu, gitu kan? Semua yang di bawah mata kaki di api neraka, ancaman Nabi SAW tegas. Orang yang berat sisanya hari kiamat adalah musbil, mannan, ya. Orang yang menutup mata kakinya bagi laki-laki, kemudian orang yang mannan, nyebut-nyebut kebaikannya, orang yang yang ketiga adalah orang yang bersumpah palsu untuk membuat barangnya laku. Jadi ancamannya tegas. Maka lebih cenderung kalau Imam Az-Zahabi, kalau yang ikuti ceramah saya di YouTube, itu panjang lebar saya jelaskan masalah hukum isbal ini gitu kan. Bagaimana Imam Az-Zahabi masukkan dalam kategori dosa besar, karena dalil-dalilnya jelas ada ancaman. Kalau guru melarang kita mengikuti ini sementara ada ancaman, ini nggak boleh dipatuhi. Orang tua aja nggak boleh dipatuhi, apalagi guru ya. Apa hukum berbakti kepada ayah tiri atau ibu tiri dan bagaimana cara berbakti pada mertua, pada mereka? Ya, tentu saja berbakti umumnya. Kalau ibu kita menikah dengan seorang laki-laki, kita katakan ayah tiri ya. Ayah tiri ini kita bakti karena dia adalah pasangan ibu kita. Dan ibu kita sudah meninggal pun berbuat baik dengan suami ibu adalah ibadah. Berarti bakti sama ibu ya, menunjukkan hubungan. Sama dengan istri ayah, karena yang pernah menjadi pasangan orang tua kita itu mahram abadi kita.
mahram abadi. Harus kita bakti dengan mereka tentunya. Bakti. Tapi kalau bertemu antara ayah tiri sama ayah kandung, tetap ayah kandung didahulukan. Tapi masuk dalam bakti. Bakti. Pasangan orang tua berarti kita wajib bakti juga. Ya. Tapi kedudukannya tidak selevel dengan orang tua kandung. Barusan ibu ana titip salam untuk antum. Saya sedang mencoba berbakti pada ibu. Alaiha wa alaikassalam. Ya, saya tidak tahu, semoga Allah balas salamnya insyaallah. Bolehkah berbohong untuk membahagiakan orang tua? Kalau iya, apa batasannya? Tidak boleh bohong. Kenapa bohong kepada orang tua? Enggak perlu. Misal dia katakan, apa kamu sudah lulus ujian? Tidak lulus, bilang. Jangan bohong. Kenapa enggak? Kurang belajar. Sudah belajar ibu, sudah belajar ayah. Tapi qadarullah, memang saya sudah begitu. Ibu ayah doain ya, mudah-mudahan semester akan datang saya bisa. Untuk apa bohong? Jangan bohong, tidak boleh di sini. Bohong itu hanya dibolehkan kalau suami istri. Tapi suami istri pun dalam hal pujian. Seperti misalnya istrinya kecut pada saat lagi keringatan, kemudian dia datang mau cium, kecut, dia bilang masya Allah wanginya. Misalnya. Bohong dia. Tapi untuk bahagiakan istrinya gitu kan. Belum mandi aja sudah wangi, apalagi sudah mandi. Nah, begitu juga suami istri memuji ya masakannya, memuji pakaiannya, memuji penampilan, ini hal yang dibolehkan. Atau memperbaiki hubungan antara dua orang yang sedang bertengkar atau dalam peperangan. Ini pernah saya jelaskan dulu ya. Tapi kalau untuk kepada orang tua tidak ada dalil masalah itu, jadi nggak boleh. Apa adanya, hibur mereka apa adanya. Orang tua saya sudah meninggal, wali saya adik laki-laki. Saya mau menikah tapi adik saya tidak mau menikahkan karena masalah materi. Apakah boleh saya menikah diwalikan kepada wali hakim? Tentu saja. Apa haknya adik menolak? Yang boleh menolak hanya ayah. Wali yang lain tidak boleh hak untuk menolak. Kecuali dia tahu kalau ada kemaksiatan di situ. Dia tahu calon suaminya yang akan dia nanti jadi walinya ini jahat misalnya. Dia boleh menolak. Enggak, saya enggak mau jadi wali. Tapi kalau si adik ini hanya karena tadi masalah kasus materi, karena laki-laki itu miskin atau dia mungkin memberikan syarat untuk minta dibeliin motor atau apa, itu nggak boleh. Pindah ke wali hakim, nggak boleh. Pindah ke paman, ada paman, boleh paman ya, saudaranya ayah. Pokoknya semua jalur ayah boleh jadi wali, jalur ibu nggak boleh. Jadi paman dari ayah, ya, sepupu, keponakannya ayah ya. Jadi ayah punya saudara, punya anak, sepupu kita. Sepupunya si perempuan ini boleh jadi wali. Kalau saudaranya nggak mau, boleh pindah ke sepupunya, boleh pindah ke pamannya. Nah, ini dibolehkan, tapi cuma jalur ayah saja. Bagaimana jika ada perempuan Nasrani masuk Islam? Kita hanya ingin menikah Islam, hanya ingin menikah dengan pria Muslim. Setelah menikah dia kembali ke agamanya. Bagaimana hukum pernikahannya? Dan agama anak-anaknya semua diarahkan untuk memeluk Nasrani, tidak boleh belajar mengaji, bahkan tidak boleh dengar azan. Ini hukum murtad, ini harus ditinggalkan perempuan begini. Dan harusnya suaminya mengambil anaknya, dia bisa tuntut secara hukum. Masuk pengadilan agama tuntut, pengadilan agama akan berikan dia anak, nggak bisa. Di negara kita terlindungi itu. Saya sarankan ini suaminya tuntut, ya, masuk ke pengadilan agama, ajukan resmi, bilang istri saya murtad. Ini berbahaya nih kalau sampai anak-anaknya pun ditarik ke agama Nasrani. Jangan diam, jangan lemah jadi laki-laki. Nggak boleh tanggung jawab. Nasabnya kepada antum gimana? Nggak mungkin lah, gitu kan? Ini biasanya tipe laki-laki begini terlalu lemah, jangan lemah. Ya. Jadi laki-laki harus betul-betul jantan, ya. Nggak boleh nih, ambil anaknya, gitu kan? Ambil anaknya, kecuali dia tetap dalam keadaan Islam, kemudian ada masalah, kemudian ini memang dia tetap soalnya ada begitu ya, ada banyak mu'allaf yang masya Allah ya, memang dia masuk Islam bukan karena pasangan, bukan karena menikah, walaupun dia cerai sama suaminya dengan masalah-masalah pribadi, tetap aja dia bertahan dengan Islam, itu mulia. Tapi kalau sampai seperti ini anaknya ditarik semua ke Nasrani, nggak boleh tanggung jawab. Ini nasabnya kepada ayahnya gimana? Tuntut, mulai besok masukkan ke pengadilan, tarik anak-anak itu, sampaikan kalau anak-anak ini akan dimurtadkan, gitu kan? Apalagi sampai tidak boleh dengar azan, la haula wala quwata illa billah. Ini harus bergerak antum cepat, nggak boleh. Ibuku seorang janda tua yang sampai saat ini bergantung pada saya, sedangkan saya sudah ingin menikah.
apakah saya undurkan nikahnya demi berbakti kepada ibu saya? Minta saran beliau. Ibu saya sekarang mau menikah, apa ibu izinkan, ibu ridho enggak? Tanya beliau. Kalau dia minta ditunda, tunda saja demi untuk bakti kepada orang tua. Tidak ada masalah. Dan jangan sekali lagi pakai bahasa seperti tadi saya bilang ya. Dan ingat yang tadi orang bertanya pada Syekh, ibuku numpang padaku, gitu kan? Tidak usah bilang ibu saya sekarang tinggal sama saya atau saya tanggung, nggak usah bahasa itu. Saya sekarang sedang ditanggung oleh ibu saya, bahasanya lebih baik begitu. Kemudian saya mau menikah, bagaimana baiknya? Ya, itu lebih baik. Saudara-saudara saya, tante-tante, om dan keluarga yang lain selalu mengeluhkan sikap ibu saya yang suka mengurus urusan orang lain, suka marah-marah sama anak, cucu, saudaranya, bahkan sama tetangga, dan beliau gampang tersinggung. Saya sudah ikhtiar membawa beliau ruqyah, tapi tidak ada reaksi apa-apa. Pasti ruqyah. Minta nasihatnya Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Karena saya ingin ibu saya berubah menjadi lebih baik. Pertama doakan, dan yang kedua, yang tegur jangan antum. Yang tegur harus orang yang lain, orang yang tidak ada hubungannya dengan durhaka pada orang tua, saudaranya, temannya, kerabat yang dituakan. Karena kalau antum ngomong pekah sekali, antum bisa masuk dalam durhaka sama orang tua, karena Allah suruh kita berlemah lembut dengan mereka. Maka kita boleh mengajak atau meminta kepada orang lain untuk menasihatin orang tua kita. Itu jalan yang terbaik. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Ya, misalnya tadi paman, tante, om, itu kan semua, apalagi saudarinya dia, saudaranya dia bisa nasihatin, itu lebih baik. Kita minta terus supaya nasihatin sambil kita doakan. Kalau kita sendiri jangan, ya. Kecuali memang ibu dengar, nggak ada masalah. Karena salah sedikit ini berbahaya, mengatakan kata aja nggak boleh. Apalagi kalau sampai kita bentak, apalagi kalau sampai kita marah-marahin, ini berbahaya sekali. Bagi kita pekah, tapi bagi orang lain kayak saudaranya nggak ada masalah. Karena nggak ada unsur hubungan anak sama orang tua kan. Saudara bisa nasihatin saudaranya atau saudarinya, dan lebih baik pakai orang ketiga. Itu saran saya. Bagaimana sikap seorang anak terhadap bapaknya yang berbeda keyakinan dan masih tinggal dalam satu rumah? Sudah saya bahasakan, tetap bakti, tetap bakti. Saya sambil didakwahi, sambil disampaikan tentang Islam, dan untuk menawarkan Islam ini tawarkan apa adanya. Ayah, bagaimana menurut ayah tentang Islam? Apa yang dianggap buruk, antum kalau bisa jawab, jawab. Kalau enggak, tanya Ustadz, gimana caranya saya jawab ini? Ayah saya menanggapi Islam seperti ini, supaya antum punya jawaban, gitu kan? Tetap didakwahi, tetap berbuat baik, bakti. Selama tidak maksiat kepada Allah, wajib dipatuhi, dipenuhi kebutuhannya. Itu termasuk pahala di sisi Allah. Dalil-dalil sudah panjang lebar tadi kita bahas ya. Bagaimana cara membayar hutang di masa lalu sampai saat ini belum dapat dibayarkan dikarenakan kesulitan dalam mencari keberadaan orang-orang yang saya gunakan uangnya, sedangkan sudah berusaha mencari keberadaan mereka. Coba ikhtiar dulu maksimal. Kalau betul-betul mentok kerabatnya, temannya kah, alamat rumahnya kah tidak ditemukan sama sekali, sudah ikhtiar, gitu kan? Sebagian ulama mengatakan hukumnya sama dengan luqata. Luqata itu benda hilang yang ditemukan, kan setahun. Coba maksimalkan setahun. Kalau tidak bisa, sedekahkan atas nama orang-orang itu. Sedekahkan atas nama orang-orang itu. Itu Allahu a'lam yang saya tahu. Baik, ini di luar tema 2 saya bahas sebagai penutup. Bagaimana cara merapatkan saf dalam sholat? Karena saya belum faham. Ini pertanyaan yang baik ya. Karena saya lihat mungkin di saf awal banyak teman-teman yang sudah faham. Tapi pada saat saya telat sholat kayak tadi di belakang, saya temukan banyak yang safnya keluar. Jadi saf itu Bapak Ibu sekalian yang diperhatikan adalah tumit sama tumit, itu tolak ukur. Jadi telapak kaki kita biasanya ada yang lebih panjang dari yang lain, itu wajar. Banyak kita ngatur saf yang dilihat adalah ujung jari-jari kaki, sehingga ini yang sejajar, yang di belakang maju mundur seperti ini nanti. Orang kalau yang rapi safnya adalah orang yang tumitnya rapi, makanya dimasukkan dalam kotak saf adalah tumit. Tumit, kalau tumit sejajar, coba lihat saf dari belakang, pasti rapi safnya, gitu kan? Tapi kalau jari-jari kaki yang dilihat, maka dari belakang kita akan lihat saf itu berantakan. Kalau saya jadi imam, biasa saya ingatkan jemaah sekalian, tumitnya yang diperhatikan, tumitnya yang dirapatkan. Kalau tumitnya sejajar, rapat, safnya akan sejajar, merapikan dan merapikan saf, bagian daripada kesempurnaan sholat, diingatkan. Tapi subhanallah masih banyak orang yang kadang-kadang lalai ya. Dan merapatkan saf ini dikatakan dalam sebuah hadis sahih, para sahabat berkata, kalau diiqamahkan sholat di zaman Nabi SAW, maka kami mempertemukan antara tumit kami dengan tumit teman kami.
Jadi tumit kita sisi kanan dan kiri dipertemukan dengan tumit teman di sebelah, sehingga membuat betis kami bertemu dan pundak kami bertemu, sehingga saf rapat. Dan kata Nabi SAW, luruskan dan rapatkan saf kalian, ya, karena syaitan bisa masuk di antara saf itu dan menggoda solat kalian. Salah satu kiat untuk khusyuk harus safnya rapat, dan ini berlaku sampai selesai solat. Di rakaat pertama, bangun lagi, rakaat kedua, sama, rapatin lagi kembali, terus begitu. Dan ini tidak boleh dianggap remeh, karena ini memang hadis juga yang berbunyi, rapatkan, luruskan saf dan jangan berselisih, maka Allah akan membuat perselisihan di dalam hati kalian. Jadi banyak umat Islam kadang-kadang tidak tahu, dari masalah saf saja mereka sudah bisa berselisih. Mestinya mereka menyatukan kaki mereka di situ. Allahu a'lam. Saya sarankan teman-teman panitia masjid di sini, mungkin dengan teman-teman juga kalau ada panitia masjid di tempat lain, usahakan pada saat akan iqamah, pas akan iqamah, sebelum iqamah, muadzinnya ingatkan, jemaah tolong berdiri masuk saf sebelum iqamah. Jadi biarin dulu mereka berdiri, perhatikan safnya masing-masing, tolong temannya di sebelah lihat, tumitnya masuk ke kotak. Jadi muadzin yang ingatkan, ya, harusnya begini, begitu diingatkan. Sudah rapi semuanya, saling melihat, saling mengingatkan, tumitnya ketemu dengan tumit, masuk di kotak, baru. Lebih bagus lagi kalau memang ada panitia yang mengatur itu. Mereka mengatur, karena di zaman Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari, para sahabat berkata, Nabi SAW merapikan saf kami sampai seperti beliau mengatur bagaimana busur panah yang akan lepas dari anak panah yang lepas dari busurnya. Jadi luar biasa diatur, dadanya harus rapat. Sedikit saja maju Nabi SAW menyuruh mundur, merapatkan saf mereka. Jadi memang ini saf tidak boleh dianggap remeh, harus dirapikan. Ini harus dirapikan, dan semua pengurus, semua elemen muslim yang lagi sholat harus perhatikan. Ini berlaku laki-laki dan perempuan sama nih. Kita tetap harus mematuhi pemerintah walaupun kita disiksa atau didera. Bagaimana menurut Ustaz? Itu hadis sahih. Itu hadis sahih yang menjelaskan. Kata Nabi SAW, patulah pada pemerintah kalian walaupun kalian harus diderah. Maksudnya diderah di sini adalah kalau seandainya ada satu hal yang memang berat bagi kita, tetapi itu bukan maksiat kepada Allah, maka sudah, patuhi saja. Walaupun misalnya kita berat untuk menjalaninya, karena paut pada pemerintah adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pemerintah itu muslim atau pemerintah itu kafir, tetap kita bagi masyarakat harus patuh selama tidak bertolak belakang dengan hukum Allah. Kita belum bicara hukum kalau memilih pemimpin non muslim, ini nggak boleh. Tapi kalau sudah terpilih, tidak boleh kita melanggar hukum pemerintah. Kayak antum hidup di negara kafir, Amerika, di Australia, di Jepang, harus antum mengikuti peraturan, nggak bisa enggak. Selama tidak bawa maksiat kepada Allah, dipatuhi. Kalau tidak bawa maksiat, kalau bawa maksiat kepada Allah, jangan dipatuhi, gitu kan. Kalau kita dipaksa harus ikutin, misal harus, tidak boleh tidak, gitu kan. Maka ini yang masuk dalam makna tadi. Kalau kita sudah memang benci, ya sudah, berarti tidak ada hukum bagi kita, tidak ada hukum, ya. Walaupun kita harus didera, kita lepas dari hukum azab Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.